Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 9E, siswa dan siswi SMP Negeri 1 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai poin 27, yaitu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kami didampingi oleh guru pembimbing kami, yaitu Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SEMSI. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari ketua kelompok, Made Rizka Putri Merawiatnyana, nomor absen 43. Wakil ketua kelompok, Pirena Nabila Sachi, nomor absen 40. Anggota 1, Ide Bagus Elangga Mahesa Putra Wibawa, nomor absen 21. Dan anggota 2, Yosua William Adiputra Susilo, nomor absen 42. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhan sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri, karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara Timur membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan antar negara terdapat barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya, negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain disebut ekspor. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Dan jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhinya, mereka memerlukan barang dari negara lain. Masuknya barang dari negara lain ini disebut impor. Negara pelaku impor disebut importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaraan uang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, faktor yang mendorong perdagangan internasional. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar-belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain yang berbeda. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah sebagai berikut. A. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produk dari negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari negara di kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang untuk menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam yang disebut sebagai keunggulan absolut atau absolute advantage. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. B. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya alam memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusia. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang lebih baik. C. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibanding negara yang tidak menguasainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut comparative advantage.
Kesimpulan, perdagangan internasional adalah proses penukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Pada dasarnya, perdagangan internasional muncul dilatar belakangi oleh kemampuan menghasilkan barang antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan inilah mendorong terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya suatu bangsa, dan masih banyak lagi.